Baik, saya sapa kita semua, Shalom. Pada saat ini, sebelum kita memulaikan pembelajaran kita pada saat ini, saya ajak kita semua untuk saat teduh sejenak saat teduh dimulai. Bapa yang baik, Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan buat kesempatan hari ini yang telah Tuhan berikan kepada kami. Bapa di surga, jikalau sebentar kami akan memulaikan pembelajaran kami serahkan kehidupan kami di tangan Tuhan. Kiranya Tuhan yang selalu bersama-sama, kiranya Tuhan yang menjaga dan melindungi kehidupan kami. Ini kehidupan kami Tuhan, di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dari pembelajaran kita pada saat ini yaitu tentang hidup beriman. Nah, jadi teman-teman, itulah yang menjadi materi atau bahan pembelajaran kita pada saat ini. Nah, jadi teman-teman, sebelum lanjut, yang menjadi bahan Alkitab kita dalam materi pembelajaran ini yaitu yang pertama, Ibrani pasal 11 ayat 1. Yang kedua yaitu Yakobus pasal 2 ayat 14 sampai 17. Teman-teman semua, pelajaran ini membahas mengenai hidup beriman dan bagaimana memelihara iman dan mengapa orang Kristen atau remaja Kristen harus hidup sebagai orang beriman. Jadi teman-teman, Yesus Kristus adalah anak Allah yang telah lahir, mati dan bangkit bagi kamu, yang menebus dosa-dosa manusia, dan itu telah terjadi dalam beberapa abad. Yang berikutnya itu cerita mengenai Tuhan Yesus Kristus tidak akan dipahami secara mudah jika kamu tidak beriman kepadanya. Untuk memiliki dan memelihara iman itu kepada Yesus Kristus, kamu harus mempercayainya dan mematuhi perintah-perintah. Sesuai dengan materi pembelajaran kita mengenai hidup beriman, mungkin di sini kita bertanya-tanya, apa itu hidup beriman? Nah, jadi teman-teman, ada dua hal yang telah saya kutip dari Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Sekarang kita membahas arti beriman dalam Perjanjian Lama. Nah, jadi teman-teman, iman dalam Perjanjian Lama atau kata iman dalam Perjanjian Lama berarti berpegang teguh pada keyakinan yang dimiliki akan semua hal karena hal itu dapat dipercaya dan dapat diandalkan. Dan yang kedua yaitu beriman dalam Perjanjian Baru. Menurut Ibrani pasal 11 ayat 1 mengatakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nah, jadi teman-teman, artinya iman percaya itu akan terlihat dalam perbuatan. Iman dan percaya adalah melihat dan meyakini sesuatu hal yang belum kita lihat. Beriman artinya mengamini janji-janji Allah di dalam Yesus Kristus dengan segenap hati, akal budi, dan perbuatan. Sekarang kita membahas hubungan iman dan percaya. Mungkin teman-teman bertanya, apa sih hubungan iman dan percaya itu? Apa kaitannya? Nah, jadi teman-teman, pada pembelajaran kali ini kita akan membahas hubungan iman dan percaya itu. Nah, jadi menurut Niftrick dan Boland, aspek iman tidak dapat dipisahkan dari percaya. Mereka itu tidak dapat dipisahkan. Manusia beriman membangun imannya dengan kepercayaan yang menjadi akar, dan iman demikian. Iman selalu berkaitan dengan percaya, dan percaya juga tidak terlepas dari iman. Iman juga membangkitkan pengharapan sekaligus mendorong seseorang untuk mewujudkan pengharapannya itu. Alkitab menyatakan bahwa tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Nah, jadi teman-teman nanti bisa melihat dalam Ibrani pasal 11 ayat 6. Nah, jadi teman-teman, sekarang tokoh-tokoh beriman dalam Alkitab. Mungkin tokoh-tokoh ini sering teman-teman dengar waktu SM atau sering teman-teman dengar pada saat pendeta khotbah. Nah, jadi teman-teman, dari Perjanjian Lama ada dua tokoh yang bisa menjadi teladan dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah Nuh. Jadi teman-teman, Nuh ini merupakan tokoh fenomenal pada zamannya ketika ia mulai mengerjakan bahtera sebagaimana diperintahkannya kepada Tuhan. Banyak orang yang memperolok dirinya bahkan menganggap Nuh kurang waras. Berbagai tekanan yang dialaminya tidak mudah untuk dihadapi, namun ia percaya kepada Tuhan, imannya tidak goyang menghadapi tekanan dari penduduk kota.
dalam bahtera dan turun hujan 40 hari lamanya, sehingga seluruh bumi tenggelam air. Tidak ada manusia yang selamat kecuali Nuh dan seisi keluarganya. Tokoh yang kedua adalah Abraham. Mungkin tokoh ini tidak asing lagi bagi kita. Mungkin kita sering mendengarkannya pada saat kita SM, pada saat pendeta khotbah. Nah, jadi teman-teman, kita sering mendengar bahwasanya Abraham ini adalah bapa orang beriman. Nah, ketika Abraham disuruh Tuhan untuk meninggalkan tempat tinggalnya dan pergi ke suatu negeri yang belum ia ketahui, ia taat kepada perintah Tuhan tanpa bertanya atau mengeluh. Dia hanya beriman kepada Tuhan, dia hanya taat kepada Tuhan dan melaksanakan janjinya Tuhan. Nah, teman-teman, dari kisah Nuh dan Abraham ini menjadi petunjuk bagaimana manusia beriman dan menampakkan imannya dan percayanya kepada Tuhan. Teman-teman, tindakan mereka ini menyenangkan hati Tuhan. Tindakan Nuh dan Abraham ini didasari oleh aspek-aspek percaya kepada janji Tuhan. Mereka mengenal Tuhan yang dipercayainya. Mereka merasakan kedekatan dengannya. Mereka membangun relasi atau hubungan yang intim dengan Tuhan dan berkomunikasi dengannya secara teratur. Hubungan dengan Tuhan dibangun berdasarkan pengenalan, kedekatan, serta pengetahuan akan Tuhan yang melibatkan seluruh diri, baik hati nurani maupun akal budi. Nah, jadi teman-teman, dari perjanjian baru, ada dua peristiwa yang bisa menjadi teladan dalam hidup beriman. Yang pertama yaitu perempuan Kanaan, Matius pasal 15 ayat 21 sampai 28. Jadi teman-teman, anak perempuan Kanaan ini kerasukan setan dan amat menderita ketika ia mendengar Yesus sedang berada di daerah di dekatnya. Perempuan ini segera pergi ke sana dan meminta Yesus menyembuhkan penyakit anak perempuannya itu. Nah, jadi teman-teman, yang menarik ialah ternyata Yesus tidak mempedulikan permintaan tolong perempuan Kanaan itu. Nah, jadi ia terus berusaha mendekati Yesus sambil memohon. Jadi teman-teman, perkataan Yesus kemudian sebenarnya bisa sangat menyakitkan hatinya. Tetapi perempuan Kanaan itu tidak peduli, tetapi meminta tolong kepada Yesus untuk menyembuhkan anaknya. Oleh karena melihat keteguhan hati perempuan itu, Yesus pun mengabulkan permintaannya dan menyembuhkan anaknya. Tokoh yang kedua adalah perwira di Kapernaum yang terambil dari Lukas pasal 7 ayat 1 sampai 10. Nah, jadi teman-teman, hamba perwira Romawi ini mengalami sakit keras. Ia sangat mengasihi hambanya itu. Ketika ia mendengar Yesus memasuki kota Kapernaum, ia mengutus beberapa orang suruhannya untuk meminta Yesus mengabulkan permintaan perwira Romawi itu. Nah, jadi teman-teman, pada waktu itu ia mengetahui bahwa Yesus bersedia menyembuhkan hambanya. Justru perwira Romawi merasa dirinya tidak pantas menerima kehadiran Yesus di rumahnya. Ia hanya meminta Yesus untuk menyembuhkan hambanya itu dari jauh. Karena ia percaya tanpa perlu datang ke rumahnya pun Yesus sanggup menyembuhkan hambanya itu. Demikian iman perwira Romawi itu dan menyembuhkan hambanya yang sakit itu. Nah, jadi teman-teman, dari dua peristiwa dalam perjanjian baru tersebut, kesimpulannya adalah apabila kita percaya dan berpegang teguh kepada Yesus melalui firman-Nya dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi, maka apa yang dikehendakinya atas diri kita pasti terjadi. Inilah pengharapan kita dalam iman kepadanya. Jadi teman-teman, sifat iman itu aktif. Artinya, kamu harus benar-benar yakin akan kebenaran firman Tuhan dan sungguh-sungguh melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan kata lain, jika kita mengaku beriman kepada Yesus, tetapi hanya dalam ucapan saja, tanpa perilaku yang menunjukkan iman itu, maka sebenarnya iman kita sudah mati. Yakobus pasal 2 ayat 17. Teman-teman, demikianlah pembelajaran kita pada hari ini, dan saya sahabat kita semua, Shalom.